Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviani, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan bersama gahar dan ketidakpastian atau uncertainty dalam keuangan syariah. Yang pertama ada risiko, merupakan bagian yang tidak dapat dipindahkan dari suatu proyek investasi. Hal ini karena prinsip fundamental bisnis adalah pengambilan risiko, karena risiko selalu terdapat dalam aktivitas ekonomi. Tambah lagi adanya prinsip dasar no risk no return, ketidakpastian atau uncertainty dalam literatur keuangan dan investasi. Didefinisikan pengertian sama dengan risiko. Begitu juga dengan gahar. Dalam konsep keuangan Islam itu change, di mana hasil yang diharapkan. Meskipun hal ini menurut Igi 2 Achin sangat rumit jika kaitan ketiga definisi di atas. Dalam satu pengertian, yaitu risiko yang secara sederhana disamakan dengan ketidakpastian atau uncertainty. Terlepas dari perlunya penajaman pengertian, secara umum dipastikan bahwa ketidakpastian atau uncertainty cukup terkait erat dengan hasil masa depan dari setiap investasi atau bisnis, di mana sangat dibutuhkan keputusan atau decisions yang sangat proyektif dari setiap pelaku investor maupun suatu usaha atau wirausaha. Oleh karena itu, tulisan ini membahas pemikiran Al-Swailam yang berkaitan dengan keputusan atau decision terhadap ketidakpastian dalam investasi ataupun usaha yang praktiknya selama ini tidak dibebankan antara investasi dan persetujuan atau spekulasi. Yang suatu pendekatan Islam, Al-Swailam menyusun ketidakpastian yang dihadapi suatu agen dengan cara menginterpretasikan situasi yang berisiko seperti halnya sebuah perjudian. Proses pemilihan pertama keputusan keuangan dalam konsep ekonomi neoklasik dibagi dengan 3 teori tentang pengambilan dalam suatu ketidakpastian. Yang pertama yaitu faktor alam, faktor tindakan pembuatan keputusan, dan 3 konsekuensi dari tindakan. Beberapa studi dan penelitian kemudian mengkritisi 3 konsep tersebut karena mengabaikan atau tidak dimasukkan konsep pilihan dalam pembuatan suatu keputusan. Padahal menurut Knight, yaitu seorang ahli ekonomi, proses pemilihan merupakan hal penting dalam suatu ketidakpastian investasi. Al-Swailam menjelaskan dengan tidak adanya ketidakpastian, berbagai upaya seorang dicurahkan untuk melakukan berbagai hal, maka sangat diragukan apakah seseorang itu mempergunakan akalnya untuk sesuatu yang demikian. Namun bukan berarti dengan ketidakadanya kepastian maka mereka melakukan berbagai aktivitas menjadi prioritas utama dalam hidup ini. Permasalahan utamanya adalah bagaimana memutuskan tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melaksanakannya. Terkait hal tersebut, Al-Sulaiman mengutip beberapa pendapat sebagai Amartya Sen yang menyatakan bahwa perilaku memilih dapat membedakan maksimasi manusia dan maksimasi alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Putri Pratiwi akan menjelaskan tentang perilaku maksimalisasi dan risiko pasif dan responsif. Perilaku maksimalisasi dalam ilmu ekonomi berhubungan dengan model dalam ilmu fisika dan ilmu-ilmu terkait. Selanjutnya, resiko pasif. Resiko pasif adalah resiko yang tidak terkontrol. Contohnya, game of chance hanya mengandalkan keberuntungan saja. Selanjutnya, responsif. Responsif adalah resiko yang terkontrol. Contohnya, game of skill memungkinkan distribusi probabilitas. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi ketidakpastian dan kausalitas. Ketidakpastian adalah persoalan dalam semua aktivitas ekonomi, bagaimana suatu hasil yang tidak pasti diatur oleh sebab-sebab tertentu yang memungkinkan adanya suatu kejadian. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap risiko. Jangan membedakan risiko dalam 2 tipe, yaitu risiko responsif dan risiko pasif. Risiko yang pertama dibolehkan, sedangkan yang kedua dipandang sebagai perilaku yang tidak dibolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahmia. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya dengan pembahasan lingkup perhatian terhadap lingkup pengaruh dan cara mengidentifikasi penyebab peristiwa yang berisiko. Yang pertama,
lingkup perhatian terhadap lingkup pengaruh. Setiap orang mempunyai satuan perhatian yang luas seperti kesehatan, keluarga, dan lain sebagainya. Satu bagian tentang isu ini dapat dipengaruhi oleh pembuat keputusan yang digolongkan sebagai lingkup pengaruh. Yang seorang spekulan adalah suatu contoh yang jelas dari seorang yang reaktif. Kekayaan ditentukan semata-mata oleh keberuntungan. Jadi, lingkup lingkungan pengaruhnya secara efektif hilang dan spekulan secara total bergantung pada keadaan luar. Nah, yang kedua, cara mengidentifikasi penyebab peristiwa yang beresiko. Itu ada beberapa bagian. Yang pertama, pernyataan tegas dari Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana ungkapan Al-Quran tentang madu, di mana di dalamnya adalah penyembuhan atau obat untuk manusia. Nah, yang B, bukti eksperimental, di mana metode statistik menunjukkan kemungkinan B mempengaruhi A lebih tinggi dibandingkan lainnya. Nah, yang C, beberapa norma-norma sosial di mana seluruh pengalaman manusia sepanjang zaman mengidentifikasi suatu hubungan peristiwa yang terjadi secara kebetulan untuk beberapa faktor. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, sini saya Guntoro akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu sifat-sifat penyebab. Nah, menurut Ibnu Taimiyah ini menunjukkan corak penting tentang sebab-sebab yang bisa terima dalam Islam, dan ia menulis tidak semua penyebab dapat diterima oleh syariah. Secara kolektif, penyebab terkadang mungkin atau terkadang juga tidak mungkin. Nah, penyebab yang tidak mungkin adalah seseorang yang hanya memilih untuk berdoa dan tawakal kepada Allah SWT. Nah, ketika penyebab adalah mungkin dan tidak menimbulkan mudarat atau bahaya, maka itu direkomendasikan atau dibolehkan atau diperlukan untuk menerapkan penyebab tersebut. Hal ini berarti bahwa ketika menghadapi sesuatu yang tidak baik, suatu hal yang akan dilakukan yaitu dengan mengambil suatu tindakan dengan pertama, meningkatkan kemungkinan hasil yang diinginkan melalui suatu sebab. Kedua, melalui sesuatu yang tidak mengandung mudarat atau bahaya. Nah, sesuatu yang tidak berbahaya ini atau mudarat ini mengisyaratkan bahwa manfaat-manfaat dari penyebab melebihi biaya-biaya. Nah, manfaat ini meliputi manfaat sendiri, seperti halnya manfaat menjadi penyebab atau hasil yang diinginkan. Nah, persoalan selanjutnya adalah bagaimana menilai penyebab dan cara membandingkan dengan nilai-nilai biayanya. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengemukakan pertanyaan, kira-kira berapa sih hasil yang akan dicapai, berapa sih keuntungan yang akan didapatkan atas usaha itu. Nah, kemudian akankah pembuat keputusan dengan itu puas atau apa yang telah dilakukannya atau hasil dari sasaran yang diharapkannya, atau akankah ia merasakan bahwa ia hanya membuang-buang waktu, tenaga, atau sumber daya saja. Jika jawabannya dapat ditemukan terlebih dahulu, kemudian dinilai penyebabnya dengan cermat untuk mengimbangi biaya-biaya. Dalam itu ia menilai suatu penyebab yang menguntungkan jika hal itu baru diputuskan kemudian, maka ini merupakan suatu sebab yang berbahaya karena tidak diperkirakan terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah nilai moral suatu penyebab. Nah, dari perspektif Islam ini, suatu penyebab menjadi berharga karena mampu membawa kepada hasil yang diinginkan. Para sarjana Islam menyatakan bahwa suatu sasaran harus mempunyai tujuan. Begitu juga kata Nabi, perbuatan didasarkan pada sasaran atau tujuan atau niat itu. Nah, lebih lanjut Nabi menyatakan bahwa jika seorang hakim mencari atau menetapkan suatu hukum dan ia mencapai kebenaran itu, maka ia mendapatkan 2 pahala. Namun jika salah, ia mendapatkan 1 pahala. Maksudnya jika salah satu itu tidak dicapai. Nah, disebut menunjukkan bahwa mencapai kebenaran atau ijtihad mendapat imbalan, sekalipun apa yang diinginkan atau dicari tersebut tidak dapat ditemukan. Nah, dengan begitu penyebab dihargai selama hasil yang dicari dan diinginkan tersebut bernilai kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisma Linda akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu penyebab dan etika.
Lebih dari 600 tahun yang lalu, Al-Shatibi menunjukkan adanya hubungan antara penyebab dan etika. Dawes menuliskan, jika tidak ada kepastian tentang konsekuensi perilaku, maka etika dan moral tidak akan ada. Seseorang memperhatikan etika mengharapkan untuk melakukan hal yang benar, hanya menguraikan sesuatu di mana orang yang melakukan tersebut tidak menyesal atas apa yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu keberuntungan atau chance dan garal. Para sarjana muslim menyebutkan harapan untuk mendapatkan hasil atau sasaran yang diinginkan atas dasar kepercayaan pada keberuntungan disebut tamani. Tamani membuat seseorang mengabaikan sebab-sebab faktor alam atau kausalitas dan bersandar pada keberuntungan. Menurut Al-Suailem, dalam ketidakpastian, setiap kejadian tetap mengikuti sebab akibat yang logis yang bisa mempengaruhi probabilitasnya. Hal ini berarti mencari keuntungan jika hanya dengan keberuntungan atau chance saja, seperti membeli lotre, sehingga dapat menimbulkan delusi atau pengharapan yang salah dan sudah pasti merupakan transaksi garal. Cukup sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Saya di sini akan menjelaskan tentang keberuntungan dan ukuran zero sum. Garis besar dalam keberuntungan adalah bahwa seseorang seharusnya tidak bersandar pada keberuntungan semata untuk mencapai target yang diinginkan atau hasil yang diinginkan. Keberuntungan dalam suatu investasi adalah berhubungan dengan adanya zero sum game, sehingga dapat dikatakan bahwa keberuntungan hanya untuk satu pihak, dan kontrak yang mengandung horor sama dengan kontrak yang terdapat kondisi zero sum tersebut. Keberuntungan merupakan bagian dari game of luck chain dan juga bagian dari horor yang tidak dibenarkan dalam perilaku ekonomi Islam. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang resiko ketidakpastian paritas resiko retur. Resiko dan ketidakpastian dalam keuangan modern dapat dibandingkan dengan gagasan konsep horor yang terdapat dalam hukum Islam. Hukum Islam melarang transaksi yang berkaitan dengan horor yang berlebihan, yang lebih sering itu diterjemahkan sebagai ketidakpastian dan kadang disebut sebagai risiko. Sekarang, paritas. Topik tentang paritas antara risiko dan retur merupakan pusat dari pembahasan keuangan Islam. Dalil Al-Kharaj bi Al-Doman merupakan dasar pada semua bentuk kontrak keuangan dalam hukum Islam. Rumusan atau dalil tersebut dalam arti yang sederhana bahwa manfaat atau retur dan kewajiban atau risiko berjalan secara bersama-sama. Terima kasih. Baik, dalam bahasa keuangan modern, keberadaan informasi sangat relevan meskipun tidak lengkap untuk memahami dan menilai masa depan agar dapat menerjemahkan suatu ketidakpastian menjadi sebuah risiko. Terus, keputusan yang relevan ini akan dibuat jika informasi atau petunjuknya itu jelas dan lengkap. Begitu pula dengan pengambilan keputusan yang rasional, ya tidak mungkin membuat keputusan itu tidak memiliki informasi atau petunjuk yang jelas dan lengkap. Terus dalam teori pengambilan keputusan itu, suatu kondisi itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah kondisi tidak pasti, di mana kondisi tidak pasti ini yang paling tidak memenuhi 2 syarat. Yang pertama syaratnya itu adalah terdapat alternatif tindakan yang layak atau dapat dilakukan, dan yang kedua adalah dinilai probabilitasnya itu masing-masing kejadian tidak diketahui. Terus ciri-ciri kondisi tidak pasti ini, yang pertama itu adalah
tidak diketahui sama sekali tentang jumlah kondisi yang timbul dan munculnya kondisi tersebut. Hal ini diketahui hanya kemungkinan itu yang diketahui hanyalah hasil dari suatu tindakan. Tetapi tidak dapat diketahui dan tidak dapat diprediksi berapa besar nilai probabilitasnya dari setiap hasil tersebut. Pengambilan keputusan ini tidak mempunyai pengetahuan atau informasi yang lengkap dan jelas karena biasanya keputusan yang akan diambil atau yang akan dibuat ini relatif belum pernah terjadi. Baik, kondisi yang kedua itu adalah kondisi beresiko. Dalam kondisi beresiko ini, alternatif tindakan yang dipilih itu mengandung lebih dari satu kemungkinan hasil dan pengambilan keputusannya itu memiliki lebih dari satu alternatif tindakan. Resiko yang terjadi karena hasil pengumpulan keputusan ini tidak dapat diketahui dengan pasti walaupun diketahui nilai probabilitasnya. Kondisi beresiko ini hampir sama dengan kondisi tidak pasti. Bedanya itu adalah kondisi beresiko itu diketahui informasi atau tersedianya informasi yang mendukung dalam membuat keputusan berupa nilai peluang terjadinya kondisi tersebut. Baik, yang ketiga adalah kondisi tidak pasti. Dalam kondisi tidak pasti ini, alternatif yang dipilih itu hanya memiliki satu hasil. Keputusan yang diambil itu didukung oleh informasi yang lengkap, jelas, sehingga hasil dari setiap tindakan yang dilakukan itu dapat diestimasikan secara akurat. Baik, yang keempat itu adalah kondisi konflik atau persaingan. Yang tergambar dalam kondisi konflik ini adalah ketika kepentingan dua atau lebih pengambilan keputusan itu saling bertentangan dan mereka saling bersaing secara rasional dan cermat dan bertujuan untuk memenangkan persaingan tersebut. Risiko dan ketidakpastian seperti yang diulas dalam keuangan modern dapat dibandingkan dengan gagasan konsep gharar yang terdapat dalam hukum Islam. Hukum Islam melarang transaksi yang berkaitan dengan gharar yang berlebihan, yang lebih sering diterjemahkan sebagai ketidakpastian dan kadang-kadang disebut sebagai risiko. Salah satu interpretasi gharar adalah ketidaktepatan dan ketidakcukupan informasi yang tersedia pada pihak yang melakukan kontak akad. Ketidakcukupan tentang informasi yang jelas, misalnya tentang objek pertukaran atau perdagangan, syaratnya dan pembatalan kontrak, diperkirakan dapat menjadi sumber potensi konflik antara dua belah pihak. Topik tentang prioritas antara risiko dan return merupakan pusat dari pembahasan keuangan Islam. Dalil al-kharaj di al-Daman merupakan dasar pada semua bentuk kontrak keuangan dalam hukum Islam. Rumusan atau dalil tersebut dalam arti yang sederhana masyarakat bahwa manfaat atau return dan kewajiban atau risiko berjalan secara bersama-sama. Refleksi logis dan dalil ini dapat dilihat misalnya dalam kepentingan menghilangkan riba, yaitu larangan return positif pada aktivitas berisiko zero risk asset. Para investor biasanya menginginkan return dan tidak menginginkan risiko. Artinya, orang yang hanya berinvestasi dalam aktiva yang kurang berisiko, sekaligus mereka mengharapkan menerima return yang tinggi. Kalimat ini memiliki implikasi yang dalam, yaitu hal tersebut mengakui adanya
penghindaran risiko atau risk aversion dan mempertimbangkan paritas risiko return pada kedua pengertian normatif dan positif. Aplikasi yang dapat ditafsirkan bagi manajer keuangan adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani dari kelompok 2 Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan membahas tentang implikasi yang dapat ditafsirkan bagi manajer keuangan, yaitu ada 2. Yang pertama, pada keputusan investasi. Sebuah proyek atau investasi harus mencapai return yang tinggi bila mengandung risiko yang tinggi. Demikian pula sebaliknya. Dengan kata lain, jika terdapat peningkatan pada beberapa proyek, maka manajer tidak harus mempertimbangkan profitabilitas masa depan, tetapi juga risiko yang berkaitan dengan return tersebut. Yang kedua yaitu pada keputusan pendanaan. Biaya penggunaan modal akan lebih besar bila mengandung risiko yang besar. Demikian pula sebaliknya. Biaya modal atau cost of capital bagi pengguna modal atau manajemen merupakan tingkat return yang disyaratkan oleh penyedia modal. Hal tersebut menyangkut kompetisi yang menyeimbangkan risiko yang berkaitan dengan arus kasnya. Yang selanjutnya yaitu macam-macam transaksi gharar. Transaksi gharar terjadi karena ada 2 hal utama. Yang pertama yaitu kurangnya informasi atau pengetahuan pada pihak yang melakukan kontrak. Terus yang kedua yaitu karena tidak adanya objek, ada pula yang membolehkan transaksi dengan objek yang secara aktual belum ada, dengan diiringi syarat bahwa pihak yang melakukan transaksi memiliki kontrak untuk hampir bisa memastikan di masa depan. Selanjutnya yaitu macam-macam transaksi gharar yang dilarang, yang sebagian kebiasaan dilakukan oleh orang-orang jahiliyah menurut Syed Sabit dalam fikih sunnahnya, yaitu yang pertama ada jual beli dengan cara hasoh, yaitu orang jahiliyah dulu melakukan akad jual beli tanah yang tidak jelas luasnya. Mereka melempar hasoh atau batu kecil pada tempat akhir di mana batu jatuh, itulah tanah yang dijual, atau dengan cara membeli barang yang tidak ditentukan. Mereka melempar batu kecil, barang yang kena batu itulah yang dijualnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nursaini dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibahas, yaitu macam-macam transaksi gharar. Yang pertama, jual beli dengan cara sah. Yang kedua, jual beli tebakan selam, yaitu jual beli dari hasil menyelam. Yang selanjutnya, jual beli nitas, yaitu jual beli untuk hasil binatang ternak sebelum memberikan hasil. Selanjutnya, jual beli mulasama. Jual beli mulasama yaitu jual beli dengan cara meraba atau menyentuh baju salah satu si penjual atau si pembeli tanpa diketahui barangnya. Selanjutnya, jual beli munazabah, yaitu kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada mereka. Selanjutnya, jual beli munakolah. Jual beli munakolah yaitu jual beli tanaman dengan takaran makanan yang dikenal. Selanjutnya, jual beli muzabanah. Jual beli muzabanah yaitu jual beli kurma yang masih ada di pohonnya atau kurma yang masih basah dengan kurma kering dengan ukuran yang tidak jelas. Selanjutnya, jual beli mukadorah atau mukadarah, yaitu jual beli kurma hijau yang belum ada tanda-tanda matangnya. Selanjutnya, jual beli bulu domba di tubuh domba hidup sebelum dipotong. Selanjutnya, jual beli susu padat. Dan yang terakhir adalah jual beli habalul habalah. Jual beli ini adalah jual beli binatang yang masih ada di dalam perutnya.
Sekian materi tentang macam-macam transaksi sejarah.